Jemaat GKSI Bethlehem, kita bersuka cita hari ini, kita beribadah, kita percaya ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hatimu lebih lagi, kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami percaya pagi hari ini kami akan menerima hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memberi hidup kami lebih lagi kepadamu Tuhan, kami akan melihat sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Kami siap beri yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita. Amin. Betapa ajaib dan dahsyatnya kejadian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran. Sungguh berharga kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupan.
sahabatku. Kau tak pernah meninggalkan Yesus. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang besar. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala
selamanya, kuasanya tak berubah. Laluku telah dibasuh darahmu, semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya, tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Masa laluku telah dibasuh darahmu, semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya, tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Kami rindu mengenalmu. Haleluya. Oh, oh, Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Kami rindu Kau mengubah hati kami lebih lagi, Tuhan, seperti Engkau, Yesus Kristus, Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu,
hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Mari sama-sama katakan kerinduanku, haleluya. Kerinduanku, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Kami mau jadi sepertimu, Yesus. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, mau jadi Shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, Jemaat GKSI Bethlehem. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, perenungan, dan pelajaran firman Tuhan, mari kita menundukkan hati kita, menyatukan hati kita berdoa. Bapa, betapa kami mengucap syukur kepadamu, karena kasih setiamu lah kami masih bisa bertemu dengan saudara-saudara kami seiman
di dalam keluarga besar GKSI Bethlehem pada hari ini. Kami menyediakan dan mengambil waktu untuk sama-sama bertekun di dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan yang berguna untuk mengajar, mendidik, menegur, dan memperbaiki kelakuan dan cara hidup kami. Membersihkan kami dari segala yang baik, yang indah, yang kelihatannya bagus tetapi bukan kebenaran, yang seringkali tanpa sadar kami ambil dan kami simpan dalam pikiran kami dan mempengaruhi kepercayaan kami kepadamu. Bapa, tolonglah kami supaya kami bisa sama-sama menundukkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu. Dan Roh Kudus, berikanlah kepada kami terus pengajaran-pengajaran. Ingatkanlah kami akan segala sesuatu yang sudah Kau ajarkan kepada kami selama ini. Biarlah beberapa puluh menit ini menjadi waktu yang tidak akan pernah terlupakan untuk kami membuat komitmen baru bahwa kami mau membangun hidup kami yang selaras dengan firman-Mu ya Bapa. Supaya karakter Kristus terbentuk di dalam diri kami sehingga kami siap menjadi teman sekerja-Mu, seperti terang dan seperti garam di tengah-tengah generasi kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan dan kami naikkan doa ini, dan kami percaya yang lemah akan menjadi kuat, yang merasa miskin, dia menjadi percaya bahwa dia kaya, yang merasa tidak mampu, hari ini dia tahu bersama Yesus kami sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Amin. Kita akan membaca di Matius 5 ya, Bapak Ibu. Saya akan bantu bacakan. Ini adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Kita akan terus sampai ayat 13. "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar mengenai karakter rendah hati. Humility, kerendahan hati. Kalau kita melihat ajaran-ajaran Tuhan kita, Yesus Kristus yang kita kasihi, Tuhan seringkali berbicara yang sangat kontradiksi dengan apa yang kita dengar sehari-hari di dunia ini. Siapa yang mau ikut sama Tuhan kalau perkataannya adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Semua orang di dunia ini pengen kaya, Bapak Ibu. Siapa yang mau jadi miskin? Gak ada orang yang mau jadi miskin. Lalu Tuhan juga berkata, berbahagialah orang yang berduka cita,
Siapa yang mau berduka cita? Kita di dunia ini maunya happy-happy, kita mau sukacita, kita mau fun. Tapi ternyata Tuhan melihatnya berbeda. Dan Tuhan juga berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Duh, jadi lemah lembut. Berarti kita yang ngalah, ya kan? Kita yang dikerasin, kita yang diam, kita yang diperlakukan tidak adil, kita yang oke. Nah, siapa yang mau? Semua orang mau defense. Tunggu dulu. Kalau perlu kita jawab lebih banyak daripada yang diminta. Tanpa sadar pemimpin-pemimpin kita yang dikasih Tuhan kesempatan untuk memimpin, baru dikasih masukan 1, jawabnya 10. Siapa yang mau jadi lemah lembut? Itu sakit. Sakit sekali untuk menjadi lemah lembut buat daging kita. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Nah loh, siapa juga yang mau lapar dan haus? Haus karena apapun, lapar karena apapun, semuanya kita gak enak. Gak ada orang di dunia ini yang, oh berbahagialah kalau kamu lapar. Tuhan seringkali berbicara yang kontradiksi. Kalau kita bicara mengenai kerendahan hati, saya yakin Bapak Ibu semua, termasuk saya, pernah pada satu titik merasa, aku bisa ngerjain itu. Oh, menggembalakan jemaat, saya bisa. Oh, jadi diaken, saya bisa. Jadi bendahara, saya bisa. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa apa sih karakter rendah hati? Karakter rendah hati itu adalah sikap yang dibangun melalui kebiasaan sehari-hari. Kita tahu kita nggak bisa. Kita nggak sanggup. Salah satu berkat yang sangat ajaib yang kita terima di masa pandemi ini adalah kita disadarkan bahwa kita nggak bisa. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang suffer. Banyak perusahaan-perusahaan entrepreneur medium class yang bisnisnya harus slow down bahkan tutup. Banyak pengusaha-pengusaha sekarang yang pabriknya nggak bisa beroperasi lagi. Mau tidak mau, kita belajar, kita nggak bisa. Selain melayani Tuhan di dalam tubuh Kristus dan sebagai ambassador of the kingdom of God di dalam bisnis, Bapak Ibu sebagai entrepreneur saya, seringkali kan kita dimotivasi. Kita bisa. Oh, kita bisa. Jangan berpikir tidak bisa. You can do it. If I can do it, you can do it. Kita biasa mendengarkan itu. Tetapi itu adalah belief, keyakinan yang bagus. Keyakinan yang dipakai untuk memotivasi orang lain. Tetapi kalau kita mau bicara kebenaran, orang-orang yang dibentuk Tuhan, yang rela dibentuk dan ikut dalam proses pembentukan karakter itu, yaitu karakter kerendahan hati. Dia tahu sekali, saya nggak bisa. Kamu bisa bilang saya bisa, tetapi saya tahu saya tidak bisa. Kok kamu bisa berpikir kamu nggak bisa? Karena Yesus sendiri berkata, di dalam aku, kamu berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kontradiksi lagi. Dunia ini gak bisa dong. Manusia itu cerdas, manusia itu spesial, manusia itu hebat, manusia itu bisa accomplish everything. Ya, dan mereka membuktikannya. Tetapi firman Tuhan berkata, Yesus sendiri berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa gak pusing Bapak Ibu? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Diputer-puter otak kita kalau kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, makanya kita teringat Rasul Paulus pernah menasehatkan jemaat di Roma. Kita buka ya. Rasul Paulus berkata di dalam suratnya, Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Satu-satunya pemimpin
yang pernah hidup di dunia ini berani mengatakan, akulah kebenaran, akulah jalan, dan akulah hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus Kristus. Yeshua HaMashiach, nama aslinya. Dia berkata, I am the truth. Dan ini yang membuat dia harus disalibkan. Karena siapa manusia bisa berani-berani berkata, I am the truth. Tetapi sekarang kita tahu bahwa dialah Kristus. Dialah Tuhan yang sudah menjelma menjadi manusia. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memanggil the Almighty God dengan panggilan Father tanpa menerima Dia. Semua keyakinan percaya ada Tuhan yang Maha Esa. Tetapi hanya melalui Yesus manusia bisa memanggilnya Bapa. Itu sebabnya saya percaya orang-orang yang disebut Kristen, pengikut-pengikut Yesus, mereka berdoa dengan cara yang berbeda. Mereka memanggilnya sebagai Bapa. Saya mengajak Bapak Ibu semua memperbaharui cara kita berdoa. Panggillah Dia Bapa ketika Anda berdoa. Langsung Anda berbeda dari dunia ini. Langsung kita berbeda. Perbedaannya adalah Anda menjadi anak. Ketika kita memanggil Dia Bapa, maka kita menjadi anak, menjadi ahli waris dari kekayaan spiritual, berkat-berkat rohani yang disediakan bagi kita. Kita berhak menerima Roh Kudus karena kita adalah anaknya, untuk menjadi penolong dan pembimbing kita sehingga kita mengerti kehendak Tuhan. Dan pertama-tama, Bapak Ibu, saya mengajak kembali membuat komitmen. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena hanya dengan itulah kita bisa mengerti kehendak-Nya. Tanpa mempersembahkan seluruh eksistensi kita kepada Dia, sulit sekali untuk kita belajar menjadi rendah hati. Karena bisa-bisa pengaruh dunia ini, segala kebaikan, keindahan filosofinya yang begitu sophisticated, yang mengatakan you can do it, if I can do, you can do it, akan membuat kita menjadi sama dengan dunia ini. Barangkali akan ada orang yang tersinggung kalau saya harus mengatakan, tanpa Yesus, Anda gak akan sanggup untuk melakukan kehendak-Nya. Anda dan saya gak akan sanggup untuk menjadi garam dan terang di dunia ini. Tetapi bersama Yesus, kita menjadi anak. Dan kita diperlengkapi dengan Roh Kudus yang membuat kita mengatakan, I can do everything. Saya bisa melakukan, menanggung banyak hal di dalam Kristus yang memberikan aku kekuatan. That's humility. Itulah kerendahan hati. Kerendahan hati itu artinya kita tidak bisa tanpa Yesus. Kita tidak bisa tanpa Bapa. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang yang berbahagia ketika kita haus dan lapar? Karena kita tahu hanya dengan cara haus dan laparlah kita akan, ya, di sini dikatakan, kita baca sekali lagi, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Contentment, satisfaction, kepuasan itu ada ketika kita rendah hati. Makanya banyak sekali orang-orang yang sebenarnya mereka diberkati, tapi setiap hari mereka saya kemarin sudah sembuh sih, tapi masih ada sedikit kekurangannya. Oh ya, saya diberkati sih, tapi anak saya diberkati sih, tapi suami saya, tapi dia tidak pernah puas dan tidak pernah bisa mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak ada kekurangan apapun. Kita hanya bisa merasakan kepuasan, satisfaction, bersyukur untuk semua hal yang terjadi ketika kita rendah hati. Nah, ternyata di Roma 12, Rasul Paulus mengingatkan kita, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada satu ajaran yang kami pelajari ketika saya belajar di universitas, belajar psikologi. Kita percaya bahwa karakter itu efeknya terhadap kekekalan dan susah sekali untuk dirubah. Tidak mungkin untuk merubah karakter. Tetapi Tuhan pernah berkata kepada murid-murid, waktu murid-murid bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau begitu orang kaya
yang susah sekali masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa yang bisa masuk? Bapak Ibu ingat kan, orang kaya itu yang hampir saja menjadi murid ke-13. Tetapi ketika Tuhan berkata, jualah semua hartamu, ikutlah aku. Orang kaya itu sedih lalu meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan bilang, susah ya orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lalu waktu murid-muridnya hopeless, terus siapa yang bisa? Lalu Tuhan bilang, bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu sampai hari ini, kalau kita melihat, kasihanlah orang-orang yang kaya. Kami selama pandemi ini, Tuhan pimpin untuk membuka gerobak-gerobak baca di daerah-daerah underprivileged sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Kami juga mohon dukungan dari Jemaat GKSI untuk kami bisa melakukannya dengan setia, perlindungan Tuhan atas kami. Dan ketika kami mulai melakukannya, ada gerobak-gerobak yang kami bangun, kami mengedukasi perempuan-perempuan dan keluarga yang miskin. Lalu tante saya bilang, oh Esra, nanti saya kenalin kamu sama petinggi di sana, saya kenalin kamu sama orang kaya di sana. Saya bilang, tante gak usah tante, orang kaya itu banyak sekali masalahnya. Tuhan saja bilang mereka susah sekali untuk masuk dalam kerajaan surga, karena mereka takut kehilangan kekayaannya, takut kehilangan kesenangan hidupnya. Mereka udah susah. Dan satu orang contoh yang dipakai di perjanjian baru itu sudah membuktikan bahwa dia sedih sekali ketika Tuhan bilang, jual seluruh hartamu, kasih orang miskin. Itu gak mungkin. Bapak Ibu yang punya uang banyak, yang diberkati di masa-masa pandemi ini, kasihan sekali karena problem Bapak Ibu banyak ya. Sedangkan orang-orang yang miskin, Tuhan bilang berbahagialah mereka karena mereka tidak usah takut akan kehilangan banyak hal. Nah, jadi dimanapun kita berada, entah itu kita dipercayakan kekayaan atau dipercayakan kepada kita sedikit, ketika kita membangun karakter kerendahan hati, kita semua bisa bersyukur dengan keadaan kita. Ketika kita kekurangan, kita tidak mengharapkan orang kaya. Karena kita tahu orang kaya sendiri menghadapi kemustahilan untuk masuk dalam kerajaan surga. Kasihan mereka. Berbahagialah kita yang tidak punya banyak. Karena berarti pengorbanan kita juga tidak sebanyak orang kaya, Bapak Ibu. Nah, bagi Anda yang sekarang berpikir, saya bisa, saya mampu, saya sanggup menghadapi semua ini. Nah, kita berkata, kasihan sekali. Ini adalah undangan untuk Anda. Yesus mengatakan, aku mengetuk di depan pintu. You cannot do it. You cannot do it. Only with me. Hanya bersamaku kau bisa melakukannya. Betapa sedihnya orang yang merasa dia bisa. Berbahagialah mereka yang merasa tidak bisa. Bapak Ibu, ada 5 hal yang akan mempengaruhi pembentukan karakter kerendahan hati di dalam diri manusia. 1 adalah apa yang Anda percaya. 2, apa yang Anda lakukan berulang-ulang sebagai sebuah kebiasaan. 3, cara Anda dan saya merespon situasi. Itu butuh 1-2 detik untuk kita mau marah apa enggak. Mau sukacita apa mau sedih terus. Hanya butuh beberapa detik untuk memutuskan, dan itu di kontrolnya kita. Kemudian yang keempat adalah perasaan kita. Itu juga dalam kontrol kita. Kita mau tetap malas di bawah selimut atau kita mau bangun, hanya butuh beberapa detik. 1, 2, 3, bangun. Ya, dan ternyata perasaan itu mengikuti gerakan. Ya, kalau kita malas-malasan di bawah bantal karena pandemi, ya kita akan merasakan malas. Tapi kalau kita buka selimutnya, bangkit, bangun, berdoa, baca kitab, kita jadi semangat. Jadi gerakan itu selalu mempengaruhi perasaan, dan itu dikontrolnya Bapak Ibu dan kontrolnya saya. Kemudian yang terakhir adalah apa yang kita, sebentar ya, identitas, perasaan, feeling, sikap, belief, dan kebiasaan. 5 ya, yang mempengaruhi pembentukan karakter di dalam diri kita. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu semua bahwa dari faktor-faktor ini semuanya ada dalam kendali kita. Jadi untuk membentuk karakter Kristus, karakter kasih di dalam diri murid-murid, di dalam diri orang-orang percaya, di dalam diri anak-anak Tuhan, kita ikut campur di dalamnya, kita ikut serta. Kebebasan kita untuk memilih itu berperan aktif dalam pembentukan karakter kita. Jadi kita tidak bisa baca Alkitab, berdoa, terus pikir, oh saya berubah secara otomatis. Tapi setiap hari keputusan yang kita ambil itu tidak kita kontrol. Tidak bisa. Pembentukan karakter itu sangat erat hubungannya dengan keputusan-keputusan yang kita ambil.
Kita mau jadi rendah hati juga kita mesti bikin keputusan dulu bahwa Tuhan aku mau Roma 12, Bapak aku mau Bapak mempersembahkan tubuhku. That's your decision, that's my decision. Dan hari ini saya mengundang Bapak Ibu untuk memperbaharui komitmen kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya akan menutup dengan cerita yang saya ambil dari Gideon ya. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 7 Bapak Ibu bisa pelajari. Waktu itu orang-orang Israel sedang ikut-ikutan dengan pola hidup orang Midian di sana yang sangat duniawi. Dan mereka akhirnya jadi sengsara, lalu Tuhan bertekad untuk melepaskan bangsa itu dari pengaruh-pengaruh jahat dunia ini. Dan Gideon itu lagi dia ngumpet supaya dia jangan dilihat sama orang Midian, dia punya hidup yang berbeda. Lalu malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan bilang kepada dia, saya coba bacakan di ayat yang ke-12, di sana dikatakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Lalu Gideon jawab, Tuhanku, kalau Tuhan menyertai kami, kenapa semuanya ini menimpa kami? Kenapa perbuatan-perbuatanmu yang ajaib yang diberitakan oleh nenek moyang kami, kemana semua itu? Bukankah Tuhan menuntun kita keluar dari Mesir, tapi sekarang Tuhan membuang kami, menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang-orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya. Coba lihat, Gideon bilang, aduh Tuhan, kenapa ini semua terjadi? Apa saya sanggup Tuhan, saya ngumpet, saya takut. Tapi Tuhan bilang, kau pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu, khusus bagi Anda yang hari ini merasa, Tuhan, sepertinya kau tidak ada. Sanggupkah aku menghadapi semua ini? Tuhan, aku gak sanggup, aku gak kuat. Di mana kau Tuhan? Hari ini kabar baik untuk Anda. Di mata Tuhan, Anda adalah pahlawan yang gagah berani. Dan bagi Anda yang hari ini merasa Anda bisa, berduka citalah. Karena ternyata di luar Kristus sebetulnya Anda tidak bisa. Hanya di dalam Kristus Anda bisa. Dan ketika kita mengikut Kristus dari level ke level, semakin kita naik level, semakin kita akan dihadapkan dengan sesuatu yang besar, yang terlalu besar untuk kita bayangkan sampai kita bilang kita gak bisa. Dan itu yang membuat kita bergantung kepada Tuhan. Lalu kemudian di ayat 15, Tuhan berkata, ketahuilah, si Gideon berkata lagi kepada Tuhan, ketika dia dikasih perintah di ayat 14, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tapi Gideon jawab lagi, Tuhan, dengan apa akan kuselamatkan? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun orang yang paling muda di antara kaum keturunanku. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertaimu. Sebab itu engkau akan memukul kala orang-orang Midian itu sampai habis. Bapak Ibu, bagi Anda yang hari ini mengatakan, Tuhan aku, kau memanggil aku untuk menjadi garam dan terang di dalam keadaan yang begini sulit Tuhan. Apa aku bisa? Anda adalah pahlawan yang gagah perkasa. Di mata Tuhan Anda bukan orang yang jobless. Di mata Tuhan Anda bukan orang yang kehilangan pabrik. Di mata Tuhan Anda bukan orang yang kehilangan uang. Di mata Tuhan Anda adalah orang yang gagah perkasa, pahlawan karena Dia. Karena aku menyertaimu. Tuhan Yesus selalu mengatakan, jangan takut, aku menyertaimu. Itulah yang membuat kita kuat Bapak Ibu. Dengan kekuatan kita, kita tidak mampu. Inilah kerendahan hati di dalam Kristus. Lalu kemudian Gideon bilang begini, oke, kalau begitu jangan pergi. Jangan pergi dulu Tuhan. Ya, jangan pergi dari sini. Ayat 18. Sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Bapak Ibu, saya yakin sekali ada orang-orang di sini yang selama ini kepengen banget memberikan hidupnya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, aku gak mau lagi hidup buat aku. Aku mau Tuhan menjadi orang yang haus dan lapar akan kebenaran, orang yang miskin di hadapanmu. Aku mau jadi orang yang gak punya apa-apa tapi kau kuat di dalam aku. Tapi Bapak Ibu pikir, tunggu aku terkenal, tunggu aku kaya dulu, tunggu aku punya uang dulu. No, hari ini adalah hari dimana Bapak Ibu dipanggil. Tunggu Tuhan, tunggu, aku balik nanti, kata Gideon. Dan Tuhan bilang apa? Aku akan tunggu di sini sampai kau kembali. Kembalilah saudara-saudaraku. Anda yang ngumpet,
yang takut sekali ikut Tuhan, takut gak bisa, takut gak sanggup, takut bayar harganya, takut kehilangan kekayaan, takut nanti kita bisa gak hidup enak kalau ikut Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan itu jauh lebih indah dari semua yang bisa kita dapat di dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan sama dengan dunia ini. Jangan sama. Dan pada akhirnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan di situ dari kata etos yang artinya cara hidup. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu semua supaya Roh Kudus menerangi. Waktu kita sangat terbatas, tetapi saya percaya Roh Kudus tidak pernah terbatas. Berbahagialah mereka yang miskin. Berbahagialah mereka yang berkata saya tidak bisa. Kau adalah pahlawan yang gagah berani. Bersama Tuhan kita akan bercahaya seperti terang dan menjadi garam yang membawa berkat bahkan di tengah-tengah situasi yang paling sulit. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa untuk jemaatmu, khususnya aku berdoa untuk mereka yang selama ini bersembunyi, mereka yang selama ini menunggu, tunggu Tuhan, tunggu aku siap, tunggu aku bisa Tuhan, tunggu aku kaya, tunggu aku terkenal, supaya pada hari ini Yesus kau mengetuk hati mereka. Aku akan menunggumu di sini. Tuhan sudah menunggu begitu lama untuk Bapak Ibu menyerahkan hidup kepada Dia, bukan hanya menjadi Kristen yang asal tahu, tetapi betul-betul yang menyerahkan seluruh hidup Bapak Ibu kepada Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak muda yang takut sekali untuk hidup di dalam Tuhan. Jangan takut. Yesus berkata, aku akan menyertai-Mu. Melalui Engkau, Kau akan menjadi garam dan terang. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit, terang Tuhan akan bercahaya atasmu. Bapak, aku juga berdoa untuk para ibu, untuk perempuan yang di masa pandemi ini kami menghadapi banyak sekali tantangan, harus menghadapi anak-anak di rumah, suami, dan kami harus juga bekerja. Kadang-kadang kami juga harus melayani. Bapak, aku berdoa untuk para ibu, kuatkan kami Bapak. It's okay pada saat kami merasa tidak bisa Bapak, karena Alkitab mengajarkan kami di dalam kelemahanmu, di dalam ketidakmampuanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Bapak, aku berdoa juga untuk para ayah, para suami, supaya mereka Tuhan tidak menjadi tinggi hati dan dikuasai oleh ilah-ilah zaman ini. Untuk mereka mau mendengarkan masukan, mau mendengarkan kritik. Mereka berterima kasih ketika mereka diberi masukan kepada pemimpin-pemimpin yang Kau percayakan untuk ada di tempat-tempat yang mulia. Bapa, aku berdoa, tolong mereka supaya mereka berduka cita ketika mereka merasa mereka bisa. Mereka berduka cita ketika mereka merasa mereka benar, karena tidak ada seorang pun yang benar Bapa. Hanya ketika kami merendahkan diri kami dan membuat komitmen setiap hari untuk rendah hati di hadapan-Mu, kami bisa berubah, sehingga kami bisa berubah oleh pembaharuan budi kami, dan kami bisa mengerti kehendak Tuhan. Bapak, aku berdoa untuk orang-orang yang dicap karakternya jelek, dicap sifatnya jelek, cara hidupnya jelek. Bapak, aku berdoa hari ini, kembalilah kepada Tuhan, kembalilah kepada Bapak, karena di dalam Dia tidak ada yang mustahil. Kalau anak muda itu yang meninggalkan Tuhan membuat murid-murid kecil hati dan berkata, siapa yang bisa masuk dalam kerajaan Allah? Yesus berkata, bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa bekerja sama dengan Anda untuk merubah semua sifat-sifat jelek, karakter-karakter jelek, kesombongan kita. Itu semua bisa dirubah melalui bagaimana kita mengontrol belief kita, mengontrol keyakinan-keyakinan, membersihkannya dengan pembacaan firman, perenungan firman setiap hari, memilih sikap yang benar-benar Tuhan ajarkan di Matius 5 tadi mengenai kerendahan hati, dan mengontrol feeling kita, mengambil tindakan-tindakan iman. Kita bisa berubah. Kita bisa berubah. Tidak ada seorang pun yang tidak bisa dirubah, karena Bapa bukan hanya sekedar merubah kita sedikit demi sedikit, tapi Dia memperbaharui roh kita sehingga kita menjadi baru di dalam Dia. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk perlindungan-Mu buat seluruh jemaat. Lindungilah kami dari segala yang jahat, dan jauhkanlah kami dari semua pencobaan-pencobaan. Tolonglah kami untuk kami tidak serupa dengan dunia ini Bapa, dan biarkanlah terang-Mu bercahaya. Dan aku berdoa Bapa, orang-orang Kristen yang mestinya dikenal dengan kasih, dikenal dengan kasih yang kami terima lebih dulu dari Bapa, biarlah itu terus menyala-nyala dalam diri kami. Kasih kepadamu, kasih kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang tidak mampu membalas kami. Bapa, terima kasih untuk menjadi gembala kami yang baik, yang membuat kami tidak pernah kekurangan apapun. Kebaikan dan kemurahan mengikuti kami seumur hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya jemput kita berdiri. Arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Maka diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha mata pencarianmu. Apa saja yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Masuk keluarmu dijaga Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima seluruh kepenuhan berkat. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.